Salam, mengikuti teladan belas kasih Yesus. Itulah tema untuk kita renungkan di minggu terakhir bulan pendidikan dalam bulan Juli ini. Lagu Tinggallah Dalam Yesus dari Kidung Jemaat 356 itu tidak asing bagi kita semua. Lagu ini mengingatkan tentang panggilan sebagai murid Tuhan, bahwa seorang murid harus tinggal di dalam Tuhan. Ia bukan hanya belajar tentang firman Tuhan, tetapi juga harus mengikuti teladan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi murid Tuhan yang setia mengikuti pelayanannya? Bapak, Mama, Saudara-saudara, dalam bacaan firman Tuhan saat ini yang terdiri dari dua perikop, yakni Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38 dan Injil Matius 10 ayat 1 sampai 8, adalah teks yang merangkum pelayanan Yesus dari pasal 9 sampai 5 sampai 9 sekaligus sebagai pengantar untuk misi Yesus yang berikutnya. Dan ayat 35 memiliki kesamaan dengan Matius 4 ayat 23 yang menegaskan bahwa pelayanan Yesus itu berlangsung di kota dan di desa. Dalam pelayanannya, Yesus bertemu dengan orang banyak untuk memberi pengajaran tentang kerajaan sorga, mengadakan berbagai mujizat dan memberi kesembuhan kepada mereka yang sakit. Ketika ia melihat orang banyak itu, dalam ayat 36 menjelaskan orang banyak ini mengalami penderitaan akibat beratnya penindasan dan ketidakpedulian. Mereka pun digambarkan sebagai domba yang tidak bergembala. Metafora domba yang tak bergembala menggambarkan relasi antara Allah dan umatnya. Kita bisa bandingkan Matius pasal 2 ayat yang ke-6. Metafora ini pun menggambarkan kebutuhan umat Allah akan hadirnya seorang pemimpin yang diutus Allah, pemimpin yang mampu membimbing mereka untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan dalam Injil Matius 9 ayat 36, ketika Yesus melihat para domba yang tak bergembala itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini bukan hanya sekedar simpati, tetapi menyangkut tindakan yang penuh belas kasih. Hingga Yesus hadir di antara mereka, menderita bersama mereka, hingga mengutus murid-muridnya kepada mereka. Dan pada ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38, di situ Yesus mengemukakan metafora yang berbeda tentang pekerjaan dan tuaian untuk menjelaskan respon Allah lebih lanjut, dan ia bukan berbicara tentang penghakiman, tetapi satu tanggung jawab yang baru untuk membawa orang-orang menuju satu kehidupan yang lebih baik untuk kebaikan mereka sendiri. Artinya, membawa mereka mengenal tentang kerajaan sorga, yaitu mengenal Allah dan hidup sesuai kehendak Allah. Pada awalnya, hanya Yesus yang memberitakan tentang kerajaan sorga dalam ayat 35. Namun tanggung jawab pelayanan selanjutnya itu akan diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Injil Matius 10 ayat 1 sampai 4 pun menjelaskan Yesus memanggil 12 murid sebagai utusannya atau wakilnya. Namun nama ke-12 rasul pun itu juga disebutkan. Nama-nama ini pun disebutkan dalam kitab yang lain. Dan para rasul ini tidak dipilih berdasarkan suku mereka, tetapi berdasarkan panggilan atau pemilihan dari Yesus. Misi dari para rasul ini termuat dalam Injil Matius 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yang kita lihat di situ, pertama, para murid ini diutus kepada bangsa Israel. Namun misi ini kemudian berkembang menjadi misi yang universal, yakni kepada semua bangsa. Karena itu, kita yang lemah, menderita, berkekurangan dan terbatas, itu termasuk dalam gambaran domba yang hilang.
Kita membutuhkan pimpinan dan tuntunan dari Allah. Dan lebih lanjut, para murid harus melakukan apa yang Yesus katakan dan perbuat. Karena pesan dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8 itu sama seperti pelayanan yang telah Yesus lakukan dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 9. Bapak Mama, saudara-saudaraku terkasih, pada minggu terakhir di bulan pendidikan ini, kita semua diajak untuk memahami tentang panggilan sebagai murid Tuhan. Panggilan untuk mengikuti teladan belas kasih Yesus berdasarkan Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, ada beberapa hal penting yang harus saudara dan saya kita semua pahami. Yaitu yang pertama, kita dipanggil untuk melayani dengan penuh ketulusan. Pelayanan yang Yesus lakukan itu saudara-saudaraku digerakkan dari belas kasih-Nya. Cinta kasih-Nya yang kuat dan tulus kepada setiap orang. Yesus melayani bukan karena tuntutan. Karena itu sebagai murid Tuhan, dimanapun kita ditempatkan, kita dipanggil untuk melayani dengan penuh belas kasih dan juga dengan penuh ketulusan, bukan karena terpaksa. Yang kedua, kita dipanggil untuk menuntun atau membawa orang lain menuju kehidupan yang lebih baik. Memiliki belas kasih Yesus juga saudara-saudara berarti kita terpanggil untuk peka terhadap situasi. Karena itu kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli terhadap situasi yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 dan di era new normal yang sedang kita jalani. Kita diingatkan akan panggilan kita. Panggilan untuk berkontribusi dalam membangun kehidupan sesuai dengan peran kita masing-masing. Dalam bulan pendidikan ini, saudara-saudaraku, ada banyak hal terjadi. Kekerasan terhadap anak, terhadap istri, suami, pembunuhan hingga penganiayaan. Dan bukan hanya tingginya kriminalitas, tetapi juga rendahnya moralitas. Ini panggilan kita untuk mendidik dan meletakkan dasar pemahaman yang benar. Jemaat perlu dididik untuk mentaati protokol kesehatan, menjaga relasi keluarga di dalam rumah, gereja, dan juga di tengah masyarakat. Anak-anak yang saat ini harus belajar secara online harus didukung sehingga pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Pemerintah juga harus berperan untuk menyediakan model pembelajaran yang efektif bagi sekolah-sekolah di tempat yang jauh dari akses internet. Yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani dengan setia. Memiliki belas kasih juga berarti memiliki kesetiaan di dalam pelayanan, bahkan menderita bersama dengan mereka yang menderita, sama seperti Yesus. Yesus mengingatkan saudara dan saya untuk tidak menyimpang, untuk setia di dalam pelayanan dimanapun kita berada. Dalam melayani sebagai murid Tuhan, tentu kita berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah. Namun Bapak Mama saudara-saudaraku, marilah kita tetap setia memelihara komitmen untuk melayani Tuhan sampai akhir. Marilah kita wariskan kepada anak-anak kita komitmen melayani bersama dalam semua bidang kehidupan atas dasar belas kasih. Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita semua. Amin.